Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Yang sakit semoga Allah mengangkat penyakitnya. Yang sedang kesulitan ekonomi semoga Allah memudahkan, melancarkan ya teman-teman. Mari ikutin saya teman-teman. Pagi ini saya mau buat sayur asam potong ya, asam potong dicemplung-cemplung ya. Saya masukkan garamnya dulu, MSG, ya, lengkuas saya geprek, daun salam 1, bawang putih sama bawang merah ya. Kita cemplungkan. Sayang teman-teman. Ada bumbu racik. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bumbu racik sayur asam ya. Sudah semua kan ya. Masaknya sedikit teman-teman. Sayur asam cemplung. Biarkan umek dulu ya. Saya mau buat sambal kentang sama ikan teri ya. Bikin sambal kentangnya itu sedikit teman-teman. Empat buah kentang ya teman-teman, karena masaknya juga enggak banyak, enggak habis-habis juga. Sayur asamnya itu 1 bungkus sayur asam ya, lagi kepengen aja. Nah, itu ada ikan asin juga teman-teman, cuman lagi tidak kepengen aja masak sambal dengan asin ya. Jadi saya mau masak sambal ikan teri ya. Sambal teri dan ikan asin ya. Ikan asin baung ya. Saya mau sambil blender cabai.
Saya masukkan sayurannya dulu ya, sudah ini. Masak tuh tidak pernah banyak teman-teman. Masaknya itu tidak pernah banyak ya, sedikit. Ambil asam dulu di kulkas. Saya kasih asam jawa teman-teman, tapi saya larutkan dulu ya. Saya buang biji-bijinya dulu. Jadi saya ambil airnya saja. Saya ambil airnya saja. Ini asam jawanya ini tidak terlalu hitam teman-teman ya, kuning. Jadi dia bersih gitu ya. Allah. Saya mau kasih tomat ya. Saya potongin tomat satu. Yang makan cuma saya sendiri teman-teman. Hidung saya kuliah kadang-kadang makan sekali kalau dia mau gitu ya. Yang SMK dia tidak pernah makan ya. Makanya dia beli terus ya. Tidak pernah makan kalau dia mau masak, kadang-kadang dia buat sendiri nasi goreng gitu ya. Karena dia tidak bisa makan cabai ya. Tidak bisa makan cabai, tidak bisa makan yang kita masak gitu. Saya tuh juga heran, anak saya suaminya di proyek gitu ya, jadi dia tidak pernah ada di rumah.
Anak saya tidak pernah ada di rumah kalau suaminya nggak ada di rumah, teman-teman, karena dia punya pekerjaan di luar rumah ya, jadi dia jarang makan di rumah. Pulangnya kadang-kadang sore ya udah selesai gitu. Jadi dia ada urusannya itu di luar rumah ya teman-teman. Bukan pergi jalan teman-teman ya. Jadi dia ada urusan usaha di luar rumah. Kalau suaminya ada di rumah, paling-paling dia perginya itu sebentar itu ya urusan. Jadi kalau suaminya nggak ada di rumah, dia tuh kadang sampai jam 5 sore, jam 7 sore itu ya. Bukan pergi keluyuran ya teman-teman, dia ada bisnis di luar rumah. Dia sudah tidak jualan lagi, jadi beralih bisnis lain gitu ya. Saya pun juga udah hampir 10 hari tidak jualan teman-teman. Saya mau pindah karena situ sepi, tempatnya itu rame, cuman nggak ada tempat untuk parkir ya, sempit tempatnya itu gitu kan. Dan saya juga bilang sama teman saya, bilang juga semuanya kanan kiri itu sepi gitu. Jadi saya pun juga malas. Aturan hari ini ya, saya tuh mau lihat tempat. Tapi anak saya hari ini belum ada waktu karena pagi-pagi dia harus survei ke lokasi ya. Harus survei ke lokasi, jadi dia tidak bisa ngantar saya. Jadi saya janjian sama yang punya ruko besok sekitar jam 9 atau jam 10 gitu ya. Saya mau ngambil ruko teman-teman, mau sewa ruko di pasar besar ya, di daerah depan Lipo Bank. Jadi saya mau jualan sarapan pagi, gorengan segala macam itu teman-teman. Jadi saya mau ngejar pagi, mungkin saya bisa tinggal di ruko sana gitu. Saya masukkan cabenya. Garam kasar, masako, MSG yang nggak suka diskip ya, kita hidupkan apinya. Gula pasir, gula untuk asam, saya rasam. Saya tidak kasih kok gula merah ya. Jadi saya mau pindah jualannya teman-teman, mau cari tempat yang ramai di pasar besar sana. Karena di sini saya cuma capek aja ya, dapatnya itu nggak seberapa. Emang sewanya murah gitu ya, tapi tidak sesuai dengan pendapatannya, capek ya. Kalau di pasar sana sih emang lumayan ya, 1 tahun bisa 25 juta. Mudah-mudahan aja rame gitu ya, kita spekulasi ya. Jadi saya mau jualan kue-kue pagi ya, gorengan-gorengan, martabak, risol seperti itu ya. Saya masukkan sayurannya, sarapan pagi ya, seperti kayak nasi goreng apa, ada mie, ada kopi, teh telur gitu ya. Seperti itu teman-teman, rencananya itu seperti itu. Saya itu sebetulnya kemarin tuh sebelum saya ngambil yang di sini itu, saya sudah hubungan ya sama orang ruko, gak jauh juga yang mau saya sewain gitu kan.
Cuman lambat sehari saya tuh mau lihat rukonya sudah diambil orang gitu ya. Jadi mungkin belum jodoh gitu ya. Jadi hari ini saya rencana mau lihat, kebetulan yang punya ruko juga masih di luar kota itu ya. Jadi saya janji sama yang punya ruko, tapi insya Allah gitu ya. Kalau masalah harga sudah deal gitu ya. Saya mau lihat dalamnya aja gitu ya. Saya mau lihat dalamnya seperti apa gitu kan. Kita cek rasa. Mau lihat dalamnya itu seperti apa gitu kan. Saya masukkan teman-teman, sambil latih saya kemarin ya, saya masukin dalam kulkas, saya masukkan aja ya supaya dia lebih panas lagi. Saya kepengen kebun gitu ya teman-teman, ke depan ini bersih rumput, cuman saya masak dulu. Ini sih udah jam 8:30 lewat ya. Cuman alhamdulillahnya itu teduh gitu ya. Mau saya bersihkan rumput dulu sebelum saya pindah ke pasar ya. Mudah-mudahan teman-teman ya ada rezekinya di pasar besar sana, walaupun sewa rukonya mahal. Spekulasi ya, karena saya itu gak bisa diam di rumah gitu kan. Paling nanti kalau emang rame gitu, kita cari kawan ya, karena mau jual. Adik saya bilang bisanya laris gitu kan, coba sambil jualan nasi campur, tapi alhamdulillah bukan nasi campur orang Padang gitu kan, kita masak makan, mereka itu mau gitu kan, seperti kayak sambal ikan teri, ikan asin, tempe, tahu, sayur bayam ataupun sayur asam, seperti itu kan teman-teman. Jadi permintaan karyawan-karyawan toko itu seperti itu gitu kan. Jadi saya rencananya itu seperti itu gitu kan. Namanya manusia ya teman-teman, kita berencana yang baik, mudah-mudahan Allah mengabulkannya dengan doa-doa yang baik, niat yang baik, kayak gitu ya. Itu rencana saya seperti itu gitu ya. Jadi masak sekalian untuk makan sendiri. Jadi kita mau jualan seperti itu teman-teman. Tapi kalau pagi tentunya minuman ya, ataupun mungkin sarapan nasi goreng ataupun apa gitu ya. Seperti itulah teman-teman. Rencana saya seperti itu. Bapak itu bilang saya masih di luar kota bu gitu. Nanti kalau udah besok saya udah melihat bagaimana isi dalamnya, kosong tuh teman-teman ya, buku kosong ya. Peralatan saya itu udah banyak yang saya jualin tuh, dari kulkas, freezer, mesin cuci, semuanya. Cuman kalau perabotan dapur masih banyak, karena kemarin tuh kan saya rencananya itu mengambil di pasar, ternyata sudah diambil orang gitu kan. Jadi keburu patah hati gitu ya. Jadi saya jualin semuanya. Dapatlah uang itu 6,5 juta gitu ya. Saya jualin. Saya kasihkan ke cucu saya untuk beli laptop gitu ya. Nah teman-teman, sambil saya seperti itu teman-teman. Jadi kalau nanti cocok dan kita rame, mudah-mudahan sambil dengan berjalannya waktu saya mungkin mau beli kulkas untuk minuman ya, sokis gitu ya.
Kemarin softdisknya itu saya buang, saya jual, freezer saya jual, kulkas saya jual, mesin cuci saya jual, gitu ya. Saya jual tabung gas 26 tabung besar ya saya jual. Dapatlah saya semuanya uang itu 6,5 juta gitu ya. Pas dapat laptop 1 ya. Seperti itu teman-teman ceritanya. Jadi saya mungkin mau itu sementara tidak usah pakai kulkas dingin gitu ya. Seperti itulah teman-teman ceritanya. Karena kemarin itu saya kan udah mau sewa di pasar gitu kan, tahu-tahu sudah diambil orang duluan gitu kan. Jadi saya itu udah keburu jengkel gitu ya. Alhamdulillahnya lagi ini saya udah dapat lagi gitu. Nah, walaupun barang-barang saya yang elektronik yang apa segala macam udah saya jualin gitu ya. Bismillah. Kurang aja sedikit teman-teman, tapi tidak apa-apa teman-teman. Kalau perabotan dapur saya masih numpuk, itu tambah garam bentar ya. Seperti itu teman-teman, ceritanya itu seperti itu ya. Saya mohon doanya, mudah-mudahan saya jodoh dengan ruko ini dan rezekinya melimpah, amin. Itulah teman-teman, namanya manusia hidup ya, kita tentu harus tetap berusaha. Selagi nyawa masih di kandung badan, prinsip saya harus usaha gitu ya. Saya nggak mau diam nganggur gitu ya. Walaupun saya itu dikasih uang jajan sama anak saya setiap bulan, saya nggak mau itu kok.